Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan makalah kami, yaitu teori belajar dan penerapan pembelajaran. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga pemahamannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman yang penting, teori mana yang baik untuk diterapkan pada kawasan atau situasi tertentu. 3 perspektif utama teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme. Behaviorisme dari kata behave yang berarti berperilaku dan isme berarti aliran. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan, stimulan, yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Dan ini tokoh-tokoh teori pembelajaran, itu ada 4, bisa dilihat. Yang pertama yaitu Ivan Pavlov. Teori belajar classical conditioning mengimplikasikan pentingnya mengkondisi stimulus agar terjadi respon. Konsep ini mengisyaratkan bahwa proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan eksternal daripada motivasi internal. Kelebihan teori ini misalnya cocok diterapkan untuk pembelajaran yang menghendaki penguasaan keterampilan dengan latihan. Umpamanya dalam belajar yang mengenai skill keterampilan tertentu dan mengenai pembiasaan kepada anak-anak kecil. Kedua, Edward Thorndike. Prinsip yang dikembangkannya disebut hukum efek karena adanya konsekuensi atau efek dari suatu perilaku. Belajar merupakan peristiwa asosiasi antara stimulus dengan respon. Supaya tercapai hubungan antara stimulus dengan respon, dibutuhkan kemampuan untuk melakukan trial and error. Terjadinya asosiasi stimulus dan respon mengikuti hukum-hukum, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Yang ketiga, B.F. Skinner. Belajar perlu dikontrol melalui proses. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang atau menghilang sesuai dengan keinginan. Pokok teori operant conditioning. Reinforcement adalah sesuatu yang dapat meningkatkan perilaku apabila diberikan. Extinction adalah sesuatu yang dapat menurunkan perilaku karena tidak adanya reinforcement. Yang keempat, Robert Gage. Terkenal dengan penemuannya condition of learning. Belajar dimulai dari yang paling sederhana dilanjutkan pada yang lebih kompleks. Konsepnya yang terkenal adalah teori instruksional. Kontribusi terbesar dari teori instruksional adalah 8 kondisi instruksional. Yang pertama, signal learning, belajar tanda isyarat. Stimulus respon learning, belajar merangsang jawaban. Chaining, mengikat merantai. Verbal association, perkumpulan lisan. Discrimination learning, belajar diskriminasi. Concept learning, belajar konsep. Role learning, belajar aturan. Problem solving, memecahkan masalah. Peran guru, menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, modul, instruksi, dan lain-lain. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat diikuti contoh-contoh atau dilakukan sendiri atau stimulus. Bahan pelajaran disusun sederhana menuju kompleks. Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diterapkan dari penerapan teori behavioristik adalah pembentukannya suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. Sekian, terima kasih.